Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Idrus, Bu Herma. Ya, jadi insya Allah 20 menit ke depan kita akan melaksanakan praktikum coaching pada Koci. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan ya, saya hanya akan sedikit penguatan ya Bu ya Pak. Jadi mengenai kompetensi uh, coaching yang akan kita kembangkan, yang akan kita ini gali adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dan pertanyaan berbobot. Ya, saya kira Pak Idrus sama Bu Herma sudah memahami mengenai kompetensi coaching ini. Nah, sekarang saya persilakan Pak Idrus untuk memulai, dan untuk agar suasana coaching ini berlangsung dengan sesuai dengan gambaran ideal atau ini yang bagus ya, mungkin beberapa menit ke depan saya akan matikan mic dan webcam saya, dan waktu dan tempat Pak Idrus dan Bu Herma saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Takwim. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Herma. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu Herma pagi ini? Alhamdulillah Pak. Iya, semangat pagi Bu ya. Ya, semangat pagi. Ya, berhubung kemarin Ibu sempat hubungi saya untuk ketemu sama Ibu ya. Sekarang mungkin ada mau disampaikan kepada saya atau ada keluhan? Oh ya Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak yang bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya Pak ya. Gini loh Pak, ini kan saya mengajar mata pelajaran matematika Pak ya. Saya mendapatkan siswa-siswa saya itu kemampuan dasarnya masih kurang Pak. Jadi jika saya memberikan soal-soal, mereka akan kewalahan karena di situ kemampuan dasarnya kurang, Pak. Oh, jadi kemampuan dasar dari siswa Ibu itu kurang? Ya, betul, Pak. Oh iya. Ini maksudnya Bu, kemampuan dasar itu yang bagaimana itu Bu? Jadi kemampuan dasar itu materi-materi prasyarat yang seharusnya mereka sudah pelajari waktu SMP Pak atau bahkan SD. Nah, jadi itu harus merupakan materi prasyarat untuk mengikuti pembelajaran pada pembelajaran di SMA Pak, seperti itu. Jadi maksudnya ini materi prasyarat ini yang dimiliki murid itu masih rendah. Ya, betul Pak. Menurut Ibu penyebab ini masih materi prasyaratnya ini belum maaf ya. Menurut Ibu ini penyebabnya materi prasyaratnya ini rendah? Apa ada gambaran? Mungkin ya Pak ya, mungkin pada saat di SMP itu mereka kurang berlatih. Mungkin juga karena ini pengaruh COVID, di mana mereka belajar daring, kemudian mereka selalu menggunakan HP. Mungkin dari situ siswanya jarang berlatih, karena biasa juga siswa menggunakan kalkulator. Jadi kemampuan operasi itunya menjadi lemah karena mengandalkan kalkulator. Seperti itu, Pak. Jadi ini ya saya dapat simpulkan ini bahwasanya ini materi prasyaratnya rendah karena kurang berlatih, kemudian juga model pembelajaran yang dulunya itu COVID mungkin nggak bisa ini lagi ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, ditambah dengan penggunaan gadget, Bu. Ya. Ya, gadget ya. Ya, menurut Ibu untuk dari ketiga masalah ini punya gambaran solusi tidak? Jadi untuk mengatasi masalah ini, Pak, harusnya ini harus dilatih dengan memberikan lebih banyak berlatih dengan memberikan pelajaran-pelajaran tambahan, Pak. Oh ya, harus dilatih ya dengan pelajaran tambahan. Ya, harus semakin banyak berlatih semakin bagus, Pak. Jadi
selain dari pelajaran tambahan, mungkin ada mau untuk menangani ini ketiga masalah ini, mungkin gadgetnya juga dengan apa yang pengaruh daring juga kemarin ini, Ya, mungkin ada untuk solusi yang bisa. pengaruh misalnya kalkulatornya, jadi saya berusaha sebisa mungkin dalam pembelajaran itu siswa tidak menggunakan kalkulator supaya mereka terbiasa dalam melakukan operasi-operasi hitung, Pak. Mengurangi penggunaan kalkulator. Ya, karena kan dalam ujian tidak diizinkan menggunakan kalkulator, jadi mereka harus berlatih, Pak. Jadi ini sudah ada dua solusi yang saya dapatkan. Yang pertama itu diberi latihan, yaitu berupa pelajaran tambahan, kemudian tidak menggunakan atau tidak membiasakan menggunakan kalkulator, begitu Bu ya. Ya, ya Pak. Nah, menurut Ibu untuk penerapannya nanti di kelas ini bagaimana? Kalau pelajaran tambahannya Pak, Ya. kalau sore hari di hari-hari biasa mungkin tidak bisa dilakukan karena biasanya siswa itu memiliki ekskul di hari-hari misalnya Senin sampai Jumat. Iya, Sehingga betul. saya memilih hari Minggu Pak untuk memberikan pelajaran tambahan. Jadi rencana Ibu pelajaran tambahannya itu di hari Minggu. Ya, betul Pak. Ya, mungkin bisa dipaparkan kenapa pilih hari Minggu? Ya itu tadi Pak, karena kalau hari-hari biasa kan siswanya nanti akan merasa capek sehingga tidak akan fokus dengan pembelajaran. Nah, jika hari Minggu kita bisa mulai di pagi hari sehingga siswa itu bisa masih fresh sehingga bisa fokus Pak. Iya, sebenarnya ini idenya bagus sekali nih pelajaran tambahan di hari Minggu. Tapi mungkin bisa apakah ada kemungkinan kendala-kendala atau apa hal yang menjadi penentu kesuksesan ini pelajaran tambahan nanti nih pada hari Minggunya? Mungkin ada kendala-kendalanya atau yang akan menjadi kendala atau menjadi kesuksesannya bagaimana? Kendalanya apa ya? Mungkin semua siswa tidak bisa ikut Pak. Ya, seperti itu. Nah, kalau tidak bisa ikut, mungkin bisa diberi solusi lain lagi. Nah, yang tidak dalam bimbingan itu kita berupaya untuk meningkatkan kompetensi anak-anak sehingga nanti yang tidak bisa ikut kita bisa memanfaatkan siswa yang ikut ini dengan menggunakan tutor sebaya, Pak. Oh iya, tutor sebaya berarti. Siswa yang ikut bisa membantu temannya yang tidak ikut. Nah, dalam pemanfaatan ini pelajaran tambahan yang bisa ikut pelajaran yang pada hari Minggu ini, kira-kira ada tidak yang pendukungnya? Yang bisa mendukung Ibu untuk mengerjakan ini kegiatan? Ya, jadi sebelumnya saya harus minta izin dulu kepada kepala sekolah. Kemudian setelah itu berkolaborasi dengan teman-teman untuk pelaksanaan kegiatan ini, Pak. Oh, jadi tetap harus minta izin ke kepala sekolah dan kolaborasi. Iya, Pak. Kemudian yang tidak bisa hadir itu akan menjadi tutor sebaya bagi temannya, seperti itu. Ya. Oh iya, ini idenya sudah bagus sekali. Jadi pelajaran tambahan di hari Minggu, tapi tetap menunggu izin dari kepala sekolah dan kolaborasi dari guru-guru yang lain. Sedangkan yang tidak sempat hadir itu bisa diadakan dengan tutor sebaya, seperti itu Bu. Ya Pak, betul Pak. Nah, sekarang Ibu mungkin bisa kira-kira kapan bisa diimplementasikan yang rencana Ibu tadi ini? Semoga minggu depan bisa dijalankan Pak. Minggu depan. Minggu depan Bu? Ya. Menurut Ibu itu minggu depan sudah ideal itu atau sudah cukup matang atau bagaimana? Ini pertama kita melakukan dulu observasi, mendata siswa-siswa yang memang betul-betul bersedia untuk mengikuti kegiatan program ini Pak. Setelah itu minta izin kepada kepala sekolah, kemudian mempersiapkan hal-hal yang
diperlukan nanti Pak. Insya Jadi Allah. itu implementasinya itu cukup dalam 1 minggu Bu ya. Ya insya Allah Pak. Ya 1 minggu di. Oke, jadi menurut Ibu kira-kira ada yang bisa membantu selama proses implementasi nanti ini? Ya itu tadi Pak, teman-teman kolaborasi dengan teman-teman. Kolaborasi dengan temannya. Ya. Jadi itu yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan pelajaran tambahan itu. Iya Pak. Iya, jadi ini implementasinya saya ulang lagi Bu ya. Jadi implementasi ini sekitar seminggu, mulai minggu depan dilaksanakan. Maksudnya tadi Pak, pelaksanaannya 1 minggu kemudian akan 1 minggu ke dilaksanakan. depan baru mulai. Oh iya, berarti implementasinya akan dimulai pada saat 1 minggu ke depan. Ya. 1 minggu ke depan, kemudian dibantu dengan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ya Pak, betul Pak. Seperti itu. Oh ya sudah, berarti idenya sudah matang ini Bu. Hebat ya Bu ya. Semoga bisa berjalan Pak. Ya, insya Allah bisa Bu. Kalau Ibu itu kan guru hebat ya, harus yakin bisa Bu ya. Kemudian kira-kira kapan bisa terlihat progresnya nih setelah dimulai? Mungkin 1 bulan lah Pak. 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini kemungkinan kemampuan dasar matematikanya itu sudah dapat terpenuhi begitu. Harapan sih ya. Pak. Targetnya kira-kira dari 10 itu terpenuhi, 0 itu tidak terpenuhi, targetnya sampai di skala berapa? Minimal 8 lah Pak. Wah, minimal 8, wah hebat Bu ya. Minimal 8 dalam 1 bulan ya. Dengan bantuan tutor sebaya Bu sudah pasti bisa Bu ya Bu ya. Semoga Pak, semoga. Oke. Jadi 1 bulan Bu ya. Insya Allah Pak. Semoga. Iya, jadi mungkin bisa kita ketemu lagi 1 bulan ke depan untuk saya tanyakan bagaimana hasil implementasinya yang dari pelajaran tambahan itu Bu. Bisa sekali Pak. Insya Allah saya akan menghubungi Bapak 1 bulan kemudian. Siap. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi menurut Ibu gimana hasil coaching kita hari ini? Apa yang bisa disimpulkan Bu? Program apa yang Ibu akan buat? Ya, dari proses coaching tadi, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya itu tentang kemampuan dasar siswa saya yang kurang. Solusinya adalah dengan yang pertama memberikan pelajaran tambahan pada hari Minggu dengan berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah yang tadi adalah mengurangi penggunaan kalkulator. Iya, dan dengan bantuan tutor sebaya tadi Bu ya. Iya. Jadi untuk coaching kita pada kali ini mungkin sudah cukup jelas Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak sudah membantu saya. Ya, kita bisa ketemu lagi bulan depan Bu ya. Ya, insya Allah Pak. Ya, dengan anak-anak yang sudah sukses sampai ke level 8 itu. Ya, semoga Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin masih ada mau ditanyakan lagi, sudah cukup? Saya kira cukup Pak. Oke, terima kasih Bu Herma atas konsultasinya. Ya, mungkin salam buat kepala sekolah Ibu. Ya Pak. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah proses coaching sudah. Caranya Pak Win. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan proses coaching. Jadi yang berdasarkan hasil catatan saya, Pak Idrus, Bu Herma ya, coaching ya, si coach ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Kemudian alur tirta juga sudah terpenuhi. Kemudian si coach sudah menemukan solusi berdasarkan bantuan dari arahan dari coaching ya, coach maksud saya. Jadi alhamdulillah selesai ya proses coachingnya, dan
mungkin sampai di sini ya pertemuan kita. Terima kasih Pak Idrus, Bu Herma atas coach atau coaching yang malam ini kita selesaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.